Oke people, masih di Ngobras dan kita sekarang masuk ke segmen yang seru nih karena kita sudah bersama dengan General Manager dari Hotel Davam Semarang, Bapak Muhroy Amazon. Pak Roy, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mbak Sehat Hani, ya Pak? sehat. Oke, nah ini kita mau ngomongin soal yang baru di Davam karena kemarin kita lihat Davam ini selalu ada aja gebrakannya gitu ya. Ya, betul. Idenya banyak sekali dan salah satu yang istimewa yang mau kita bahas kali ini adalah Turkish Coffee. Iya, betul sekali, Ini Mbak. para pecinta kopi pasti seneng banget kalau main ke Davam ya Pak. Iya, Gak usah betul. jauh-jauh ke Turki. Betul, nggak usah jauh-jauh ke Dan ini Turki. seperti apa sih Pak Turkish Coffee-nya? Oke, Turkish Coffee itu kan terkenal dengan cara penyajiannya. Jadi beda sekali dengan kopi-kopi yang pada umumnya. Turkish Coffee ini ada berbagai macam pendapat dan konsep. Jadi ada yang bilang mereka dimasak langsung di api, ada juga yang bisa menggunakan pasir. Cuma karena orang Indonesia senangnya buat selfie, buat sosmed, akhirnya lebih prefer yang ke pasir. Mm-mm. Jadi waktu zaman saya sempat jadi salah satu coffee maker di Dubai. Dulu coffee maker Pak? Sempat di Wow, Dubai. luar biasa. Jadi saya itu sempat bikin ada Arabic coffee, kemudian saya bikin juga Turkish coffee. Versi saya di sana kita masak langsung di atas api, gitu. Dan itu memang macam-macam modelnya. Nah pada saat di Indonesia saya coba terapkan langsung dimasak di atas api. Memang seru, tapi pas ke belakangnya, oh ternyata ada juga yang menggunakan pasir. Akhirnya kita pakai pasir juga. Memang pada saat kita memasaknya menggunakan pasir, seninya itu dapat. Kemudian untuk sosial medianya dapat. Tapi yang nggak dapat itu kesabarannya. Karena harus menunggu ya. Menunggu pasirnya panas. Jadi kadang-kadang saya pengen bikin pasirnya panas, saya panggil orang-orang untuk ngomongin itu pasir. Biar dia panas ya. Jadi cepat panas. Nah, habis itu nggak hanya airnya mendidih, ternyata ada triknya juga. Kita harus menunggu airnya mendidih itu sampai 2-3 kali. Kita apa sih namanya? Kita goyang-goyang ya. Sampai dia mendidih, sampai keluar aromanya, baru kita bisa serve ke tamu. Nah, dasarnya kopi Turki itu spesial, Mbak Hani. Jadi tidak bisa pakai kopi yang ada di pasaran. Kan ada beberapa orang yang bilang bisa kok Pak pakai kopi Arabica, pakai Robusta yang umum. Kemudian yang penting cara masaknya. Yes, bisa cara masaknya, tapi taste Turkish coffee-nya nggak dapat. Gitu. Jadi memang di Davam Semarang kita pakai semua bahan-bahannya asli dari Turki. Jadi mulai kopinya kita impor dari Turki. Kemudian teko untuk masaknya pun itu harus spesialisasi khusus dari bahan tembaga campur rasa kasih sayang. Luar biasa. Jadi kasih sayangnya itu dijaga supaya nggak cepat rusak. Dan selalu hangat ya Pak ya. Selalu hangat seperti itu. Oke, ternyata kirain cuma kerupuk aja loh yang bisa dimasak pakai pasir Betul, gitu ya. betul. Ini kopi dari Turki, bahkan sampai tempatnya pun didatangkan langsung dari Turki ya. Iya, betul. Dan sebenarnya apa sih perbedaan dari rasanya di Turkish Coffee ini? Oke, perbedaan rasanya kalau saya kan biasa minum itu mix antara Arabica Robusta, dapat asamnya, dapat pahitnya. Nah, kalau Turkish Coffee ini kita dapat gurihnya. Gitu. Terus ada sedikit perpaduan Arabica Robusta ditambah dengan rasa-rasa Timur Tengah. Gitu. Jadi rasa-rasa kayak ada orang bilang rasa keringat onta gitu, tapi fresh, Mbak. Cuma yang bikin fresh ini karena memang aroma kopinya beda ya. Saya nggak paham dari mana bahan kopi Turkinya, cuma yang jelas dari aroma, dari tes itu beda, lebih gurih. Oke. Gitu. Dan apalagi di sini ada sisanya juga ya Pak Ada ya, sisa, semakin lengkap. Berasa betul. udah di tengah padang pasir gitu kan Jangan, minumnya. panas sekali kalau di dalam pasir. Oke, dan terus kalau tadi kan Bapak bilang ternyata butuh kesabaran untuk menunggunya ya. Iya. Nah ini kira-kira berapa lama dan apakah bisa nih kita pesan dulu terus baru datang gitu biar tahu-tahu nyampe udah jadi. Oh bisa. Biasa itu tamu pesen 3 minggu sebelumnya, Mbak Hani. Kita tungguin pasirnya panas. Nggak, standarnya itu kita nunggu pasir panas itu 5 menit. Setelah pasirnya panas 5 menit, baru kita mulai proses kopi dari air biasa sampai dia jadi kopi itu 5 menit lagi. Jadi kurang lebih sekitar 10 menit. Nah, biasanya tamu tuh senang nunggu 10 menit itu dia memvideokan atau bahkan kita suruh tamunya yang masak. Oh bisa? Bisa dong. Jadi apa sih kayak tambahan skill buat tamu. Di rumah bisa loh Bu, kalau Ibu pakai, siapa tahu ada pasir bekas bangunan kan gitu. Cuma agak dijauhin dari kalau kucing lewat kan kadang aromanya kecampur. Nah, ini pasirnya pun beda. Jadi bukan sembarangan pasir, kita juga impor
pasirnya itu dari Turki karena menggunakan pasirnya padang pasir. Luar biasa ya. Jadi ternyata nggak terlalu lama sih ya sambil nungguin sambil kita bikin konten gitu kan. Jadi kasih experience juga ya. Betul. Sambil diupdate ntar tulisannya Turki aja lokasinya ya. Ya, betul. Tulisannya Istanbul. Istanbul. Ternyata ada di Davam ya. Betul, betul. Dan ini selalu ada secara reguler atau di momen tertentu saja Pak? Setiap hari ada. Oke. Kita mulai dari orang bangun tidur sampai orang tidur kita siap. Oh, 24 jam. Enggak sih, paling cuma jam 11 malam aja. Oh, oke. Kalau misalnya 24 jam nggak tidur berarti ya. Benar, itu bahaya. Dan adanya di Piccadilly sini ya. Piccadilly Lobby Lounge. Oke. Kita saksikan bersama tapi kita akan lihat dulu video yang berikut ini. Nah itu tadi people sekilas ya tentang seperti apa sih Turkish Coffee-nya ya. Dan setelah tadi nggak penasaran lagi sama Turkish Coffee, kalau pengen cobain bisa langsung ke sini ya. Oke, terima kasih banyak Pak Roy. Habis ini kita masih lanjut ngobrol lagi bareng sama narasumber lainnya. Jadi buat people jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras.